Fakta yang tidak Anda ketahui tentang persaingan AI China dan Amerika di negara ketiga. Perusahaan Indo aplikasi media sosial TikTok, ByteDance, berencana menginvestasikan sekitar 35 triliun rupiah di Malaysia untuk membangun pusat kecerdasan buatan artificial intelligence. Pihak Malaysia juga mengatakan, sebagai bagian dari kesepakatan ini, ByteDance juga akan memperluas fasilitas pusat datanya di negara bagian Johor, Malaysia, dengan investasi tambahan sebesar 1,5 miliar ringgit. Rencana investasi ByteDance ini mengikuti langkah dari sejumlah perusahaan teknologi global untuk berekspansi ke Asia Tenggara, seperti Google dan Microsoft. Mungkin banyak netizen Indonesia bertanya, mengapa raksasa teknologi kedua adidaya dunia ini tidak menginvestasikan AI, teknologi paling penting di abad 21 ini, di Indonesia? Ini mungkin suatu pertanyaan yang patut direnungkan oleh kita semua. Investasi tambahan dari ByteDance ini tidak diragukan lagi akan membantu Malaysia mencapai target pertumbuhan ekonomi digital menjadi 22,6% dari produk domestik bruto Malaysia pada tahun 2025. Google dan Microsoft juga merencanakan investasi sebesar 2 miliar dolar untuk mengembangkan pusat data, layanan cloud, dan AI di Malaysia. Sementara itu, Amazon juga berencana mengalokasikan 9 miliar dolar memperluas infrastruktur komputasi awan mereka di Singapura untuk memenuhi kebutuhan layanan awan dan mempercepat aplikasi AI. Apa dampak investasi AI yang ditingkatkan oleh ByteDance, Google, Microsoft, Amazon, dan perusahaan teknologi besar lainnya di Asia Tenggara? Meskipun banyak netizen menyatakan, munculnya internet membuat dunia menjadi lebih terhubungkan. Namun, perbedaan dalam penggunaan internet di berbagai negara di dunia masih sangat signifikan. Dan disitulah terdapat peluang bisnis yang sangat besar. Sebagai contoh, di Eropa, ada yang mencoba meniru model bisnis Amerika, tetapi menempatkannya di Eropa. Amerika memiliki Facebook-nya sendiri. Begitu juga dengan Eropa yang memiliki Facebook versi Eropa. Begitu pula halnya dengan Google di Eropa. Meskipun mungkin tidak sebesar Facebook dan Google di Amerika, tetapi pasar Eropa cukup menjanjikan. Demikian pula halnya di China. Ada upaya yang serupa dilakukan oleh perusahaan seperti Newborn Town. Prinsip mereka adalah untuk meniru WeChat China. Seperti diketahui, WeChat adalah super aplikasi dunia dan sudah sangat besar di China, sehingga tidak mungkin ada yang bisa menyainginya lagi. Itulah mengapa orang paling kaya di dunia, Elon Musk, selalu berusaha menirunya di Amerika. Demikian pula halnya, ada banyak negara di Asia Tenggara yang juga sangat membutuhkan platform seperti WeChat untuk negara mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka membangun versi WeChat untuk setiap negara di Asia Tenggara. Karena keseluruhan bisnis ini cukuplah besar. Akhirnya, Tencent mengakuisisi perusahaan ini dan para pengusaha mendapatkan imbalan yang cukup besar. Ini adalah contoh yang sangat umum dalam era internet, di mana perilaku masyarakat dalam satu negara seringkali menunjukkan kesamaan yang besar. Dan pada saat itu, memiliki layanan yang disesuaikan dengan negara tertentu, memiliki nilai tambah yang signifikan. AI juga tidak terkecuali. Oleh karena itu, di masa depan, era kecerdasan buatan mungkin bukan hanya tentang satu entitas yang memenuhi kebutuhan kecerdasan buatan seluruh dunia. Tetapi, mungkin setiap negara juga akan memiliki GPT versi mereka sendiri. China juga sudah memiliki GPT mereka bernama Baidu Wenxin Yiyan atau Ernie Bot atau Huawei Panku Model yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna netizen China. Saya yakin semua negara ASEAN juga pasti akan membutuhkannya.
Jika begitu, siapa yang dapat memenuhi kebutuhan ini? Tampaknya, Google sangat berambisi untuk mendominasi kebutuhan ini. Namun sebenarnya, tidak terlalu jauh perbedaannya antara kecerdasan buatan China dan Amerika. Hari ini, hanya ada sedikit kesenjangan dalam daya komputasi, algoritma, dan big data. Kita semua tahu bahwa algoritma bersifat open source. Dan mengenai daya komputasi, itu menjadi lebih menarik. Secara kasat mata, China mungkin dikekang oleh Amerika. Misalnya Presiden Biden melarang ekspor chip AI A100 atau H100 GPU NVIDIA. Tetapi jangan lupa, tujuan dari pembatasan ekspor AS adalah untuk menghentikan perkembangan pesat China. Sebelum Huawei atau perusahaan China dapat mandiri dalam produksi chip tercanggih, apakah mereka dapat membeli daya komputasi chip AI dari NVIDIA? Saya rasa kemungkinannya cukup besar. Alasannya sangat sederhana. Pembatasan Amerika hanya berlaku untuk penjualan ke China, yang mengkonsumsi hampir separuh chip dunia. Jika chip Amerika tidak dijual ke dunia, maka bisa dipastikan NVIDIA akan segera gulung tikar. Namun, jika mereka diizinkan untuk mengekspor ke seluruh dunia, dan perusahaan China mendirikan pusat data AI di Asia Tenggara, misalnya di Vietnam atau Malaysia, dan menyediakan layanan kecerdasan buatan menggunakan daya komputasi, algoritma, dan data lokal. Karena itu di Vietnam, bukan di China. Maka, secara teori, NVIDIA harusnya dapat menjualnya kepada mereka. Sekarang, titik kunci di balik perang teknologi antara China dan Amerika adalah pertarungan antara keduanya. Dan pertarungan ini semakin tidak memiliki kesempatan untuk diselesaikan. Karena keduanya semakin terpisah, menjadi dua kubu yang saling berbeda. Satu adalah pasar China yang tidak terkait dengan Amerika. Dan satu lagi adalah pasar Amerika yang tidak terkait dengan China. Namun, pertarungan yang tidak mudah terlihat sedang berlangsung dengan sengit. Dan akan menjadi semakin krusial dalam pertarungan antara dua superpower, yaitu dengan negara-negara ketiga. Teknologi China mungkin terlihat agak tertinggal dalam teori dasar AI. Tetapi pada kenyataannya, China justru jauh memimpin dunia karena memiliki keunggulan dalam aplikasi atau penerapannya. Jadi, seperti halnya Amerika, China juga memiliki kemampuan besar untuk mengeluarkan teknologi canggih ke negara-negara lain di dunia, terutama dalam hal aplikasi AI. Ini kemungkinan besar akan menjadi titik krusial dalam persaingan dua perekonomian terbesar dunia di masa depan. Dengan kata lain, pertarungan penentuan antara China US sebenarnya tidak terjadi di Amerika atau di China, tetapi di semua negara ketiga di dunia. Jadi, siapa yang lebih kuat dalam teknologi di dunia ini? Jawabannya bukan hanya melihat ke China atau Amerika, tetapi melihat siapa yang dapat mendominasi lebih banyak negara ketiga dan melayani mereka. Membawa lebih banyak teknologi ke seluruh dunia, ke sudut-sudut yang sebelumnya tidak terjangkau, adalah krusial dalam persaingan masa depan, yang dapat sekalian mendorong perkembangan ekonomi global. Jika kita melihat kenyataan hari ini, siapa yang membuat teknologi canggih ini bisa digunakan secara luas di seluruh dunia? Jawabannya sudah pasti China. Alasan paling sederhana, tanpa dukungan China, banyak netizen Indonesia atau negara miskin lainnya di dunia tidak akan bisa menggunakan ponsel. Setelah ponsel dalam 10 tahun mendatang, teknologi yang kemungkinan besar akan dibawakan oleh China ke semua negara di dunia adalah sistem AI. Karena dengan solusi yang sangat efisien, lebih murah, lebih kuat dalam aplikasinya, dan lebih erat terkait dengan data lokal, sistem AI China akan memungkinkan seluruh dunia mendapatkan manfaat dari kecerdasan buatan. Tentu saja, seiring dengan itu, kemungkinan juga akan lahir sejumlah perusahaan raksasa China, seperti Huawei, yang dahulu membawa telekomunikasi ke seluruh dunia. Sangat diharapkan,
Semoga lebih banyak perusahaan Indonesia dapat memanfaatkan peluang dari persaingan AI dua negara adidaya ini. Pada saat-saat seperti ini, Anda akan melihat bahwa perusahaan AI China di masa depan akan langsung tit for tat dengan perusahaan Amerika di negara ketiga. Karena China tampaknya lebih memahami pasar di berbagai negara dan lebih mahir dalam membawa teknologi canggih ke seluruh dunia.